Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang konflik dan integrasi sosial. Adapun yang akan kita bahas yaitu mengenai 1. Konflik dalam kehidupan sosial, 2. Integrasi sosial. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi integrasi sosial terkait konflik sosial dalam masyarakat. 2. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang dampak dan upaya menyelesaikan konflik sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Konflik timbul karena adanya interaksi antara individu tidak disikapi dengan atau antar kelompok yang bersifat negatif. Konflik sering disebabkan oleh pertentangan dan perbedaan kepentingan antar suku bangsa, agama, budaya, atau mata pencaharian. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan secara bijak. Konflik harus disikapi secara bijak agar tidak berkepanjangan. Salah satu solusinya yaitu membangun interaksi sosial yang positif antara individu atau antara kelompok berbeda guna mencapai integrasi sosial. Pengertian konflik. Konflik merupakan istilah yang diambil dalam bahasa Inggris, yaitu konflik yang tergolong sebagai interaksi sosial dalam proses disosiatif. Proses disosiatif dalam kajian sosiologi meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan terakhir adalah konflik. Yang kesimpulan kesemuanya ialah mendapatkan apa yang diinginkan secara bersama atau secara individu. Sedangkan pengertian konflik itu sendiri, konflik adalah suatu perjuangan yang dilakukan masyarakat baik secara individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan memberi perlawanan pada pihak yang disertai kekerasan dan ancaman. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik di sini terbagi menjadi 3 berdasarkan cakupannya, berdasarkan subjeknya, dan yang terakhir berdasarkan cakupan wilayahnya. Kalau berdasarkan cakupannya, konflik di sini terbagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik antara pihak dalam satu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang berbeda. Yang B yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua, berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, konflik di sini terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, A, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini bahkan sering disebut dengan konflik batin. Yang B, konflik interpersonal. Konflik interpersonal terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. C, konflik individu dan kelompok.
Konflik individu dan kelompok terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Yang D, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi satu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa atau orang banyak. Yang ketiga, berdasarkan cakupan wilayahnya, di sini konflik terbagi menjadi 3. Yang A yaitu konflik lokal. Konflik lokal merupakan konflik antara individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Yang B, konflik nasional. Konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Konflik nasional melibatkan di sini suku bangsa atau etnis, agama, ras yang berbeda, pemerintahan dan rakyat. Yang D, konflik internasional. Konflik internasional melibatkan 2 negara atau lebih. Faktor-faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik di sini yang pertama yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, perbedaan individu. 3, perubahan nilai secara cepat. 4, perbedaan kepentingan. 5, kesenjangan sosial. 6, perbedaan status. Dampak konflik sosial. Dampak konflik sosial dalam masyarakat memiliki berbagai dampak, baik itu dampak secara positif ataupun dampak secara negatif. Nah, dampak konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat di sini ada 1 yaitu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 2, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. 3, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. 4, menimbulkan keretakan hubungan antara individu ataupun kelompok. 5, munculnya dominasi kelompok pemenang. 6, menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. D, upaya menyelesaikan konflik. Konflik sosial biasanya menimbulkan dampak negatif. Nah, di sini masyarakat selalu mengupayakan agar konflik dapat diselesaikan secara damai atau secara bijak. Oleh karena itu, tiap-tiap pihak yang bertikai melakukan kompromi guna membuat kesepakatan. Kompromi merupakan kesepakatan pihak-pihak berkonflik untuk mengurangi tuntutan guna mencapai penyelesaian konflik. Nah, upaya apa saja untuk menyelesaikan konflik? Salah satunya, 1, melakukan kompromi. Kompromi merupakan kesepakatan pihak-pihak konflik untuk mengurangi tuntutan guna mencapai penyelesaian konflik. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi merupakan kesepakatan antara pihak yang bertikai untuk bertemu dan bertatap muka, kemudian berunding mencari solusi penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak. Yang ketiga, mediasi. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasehat yang netral dalam menyelesaikan sebuah konflik. 4, ada arbitrasi. Arbitrasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang bersifat formal. Metode penyelesaian konflik ini melibatkan pihak ketiga atau lembaga arbitrase.
Pihak ketiga dalam metode penyelesaian konflik di sini memiliki wewenang penuh untuk memutuskan penyelesaian konflik. 5. Ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu melalui perdamaian. Penyelesaian konflik tersebut sekaligus memperbaharui hubungan ke arah perdamaian guna menjadi hubungan yang lebih harmonis. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.